Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isparizi SPD. Saya guru di SDIT Imam Ash-Shafi'i Pekanbaru Riau. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 3 di LPTK Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil per-teaching saya. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui luring. Rangkaian pembelajaran ini merupakan rangkaian dari perencanaan perangkat pembelajaran yang meliputi pertama RPP, kedua bahan ajar, yang ketiga media pembelajaran, keempat LKPD, yang kelima instrumen penilaian. Berikut video praktek per-teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Ustadz. Gimana kabar ini? Pagi Pak Ustadz. Pagi Pak Ustadz. Semuanya sehat ya, alhamdulillah. Semangat ya belajarnya hari ini. Walaupun kemarin kita habis libur, saya harapkan untuk kegiatan kita pada hari ini semuanya masih tetap semangat. Baik anak-anak Ustadz semuanya, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Sulasman. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Kasih Sulasman yang sudah memimpin doa bersama teman-temannya. Nah, kenapa kita harus berdoa terlebih dahulu? Supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran, pemahaman, ilmu yang bermanfaat, serta keberkahan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sebenarnya Ustaz akan mengabsen siapa-siapa yang tidak hadir pada hari ini. Mulyani, hadir ya. Agustin. Ya Pak. Alhamdulillah juga hadir ya. Alhamdulillah semua anak-anak Ustadz pada hari ini semuanya hadir dan semangat sekali dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah. Baik anak-anak Ustadz semuanya, Ustadz akan menayangkan PowerPoint ya semuanya. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Subtema kedua, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran ketiga. Sebelum kita menuju ke pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu nasional ya, lagu nasional Indonesia Raya. Ini sebagai wujud rasa nasionalis kita sebagai bangsa Indonesia. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, Ustaz hitung 1, 2, 3. Alhamdulillah semua anak Ustadz hafal ya lagu Indonesia Raya. Memang hebat-hebat anak Ustadz, keren-keren. Ini terlihat dari semangat dan senyumnya yang luar biasa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan ya. Sekarang Ustadz ingin tanya nih, masih ingat kah anak-anak Ustadz materi yang sudah Ustadz ajarkan pada pertemuan sebelumnya? Nurul, apa saja kewajiban kita terhadap tumbuhan? Menjaganya Pak. Barakallahu fiik Nurul, ternyata Nurul hebat masih ingat dengan pembelajaran kita sebelumnya. Jadi manfaat kewajiban kita terhadap tumbuhan, menyiramnya, kemudian merawatnya, dan juga mengasih pupuk secara teratur ya. Nah, yang pertama buku paket, yang kedua buku tulisnya, ketiga pena atau pensil, dan yang keempat LKPD yang akan Ustadz bagikan.
Baik anak-anak Ustadz semuanya, sekarang Ustadz akan membagikan anak-anak Ustadz di beberapa kelompok. Untuk kelompok 1, Rini Handayani, Sulasman Mulyani, silakan duduk dengan kelompoknya. Kemudian untuk kelompok 2, Elvian Wahyudi, Dinarti, Yenti Sumardi, silakan juga bergabung di kelompoknya. Untuk kelompok 3, Suprinawati, Agustina Dewi, Eli Marni, silakan duduk bergabung bersama teman-temannya. Apa ya kegiatan belajar kita hari ini? Di kegiatan belajar kita hari ini yang pertama, mengamati bagian-bagian dan fungsi bagian tumbuhan. Yang kedua, kata tanya dan kalimat tanya menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Perhatikan ya. Tahukan kalian apakah yang membuat segar udara di luar ruangan? Ayo Nurul, apa kira-kira yang menyebabkan udara di luar ruangan itu segar? Karena banyak tumbuh-tumbuhan, Pak, penghasil oksigen. Barakallahu fiik, pintar sekali Nurul ya. Baik, jadi jawaban Nurul tadi benar. Jadi yang membuat udara segar di luar ruangan adalah tumbuhan hijau. Karena tumbuhan hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan hijau. Nah, sekarang mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. Amatilah gambar berikut dengan seksama. Nah, sekarang ini gambar apa ya? Pohon tomat, Pak. Pohon tomat, barakallahu fiik. Nah, ini gambar pohon tomat. Sekarang silakan anak-anak Ustadz semuanya berdiskusi dengan kelompoknya. Tentukan bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya ya. Tentukan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dari gambar yang sudah Ananda amati. Nah, silakan. Waktunya sudah habis ya. Sekarang Ustadz minta untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 silakan sebutkan ya, sebutkan aja bagian tumbuhannya saja. Nanti kelompok 2 mereka akan menyebutkan fungsi-fungsi dari bagian tumbuhan. Sekarang kelompok 1 dipersilakan untuk membacakan hasil diskusinya. Baik Pak, saya bacakan Pak. Ya. Yang pertama bahagiannya akar, terus batang, ada daun, ada bunga, ada buah Pak. Barakallahu fi kelompok 1. Hebat benar anak Ustadz ya. Ternyata tadi malam sudah benar-benar mempersiapkan untuk mengikuti belajar bersama Ustadz hari ini ya. Baik, sekarang mari kita bahas bersama-sama dari hasil yang sudah dipresentasikan. Dan mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, yang pertama, akar berguna untuk menyerap air dan bahan-bahan lain. Kemudian batang berguna untuk mengalirkan air dan bahan-bahan lainnya. Selanjutnya daun berguna untuk membuat makanan. Selanjutnya bunga berguna untuk berkembang biakan. Kemudian buah berguna untuk melindungi biji, dan biji juga sebagai cikal bakal untuk tumbuhan baru. Yang selanjutnya yang telah ditampilkan oleh kelompok 3, contoh bagian yang lain yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan adalah bunga. Jadi benar ya, jadi benar karena bunga itu berfungsi sebagai alat reproduksi yang nantinya akan menghasilkan tumbuhan baru dan mampu mempertahankan kelestarian jenisnya. Sekarang coba cermati teks tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, sekarang Ustadz minta lagi kepada Sulasman untuk membacakan teks berikut. Nah, sekarang coba Sulasman juga coba buat kalimat pertanyaan dari teks yang sudah dibaca. Apa yang dilakukan Lani untuk merawat bunga-bunganya? Barakallahu fiik ya Sulasman, hebat Sulasman ya. Selain membacanya lancar, kemudian juga sudah bisa membuat pertanyaan dari teks yang sudah dibaca. Sekarang coba lagi Ustaz minta kepada Nurul untuk membuat satu contoh pertanyaan dari teks berikut. Apa manfaat dari menanam bunga? Barakallahu fiik Nurul, terima kasih sudah menyampaikan salah satu contoh pertanyaan dari teks berikut. Nah,
Nah, baik anak-anak Ustadz, tadi perwakilan dari beberapa temannya sudah membuat kalimat pertanyaan dari teks yang sudah Ustadz tampilkan melalui proyektor. Nah, jadi perhatikan pertanyaannya. Yang pertama, apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Yang kedua, manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Kemudian yang ketiga, apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat temannya tadi itu benar. Sekarang mari kita mengamati. Sekarang Sulasman, coba. Ini gambar apa Sulasman? Gambar orang membawa sekop. Gambar orang bawa sekop. Baik. Sekarang Nurul, ini gambar apa Nurul? Mana Pak? Ini gambar apa? Gambar Pak Tani. Gambar Pak Tani, baik. Jadi tadi Sulasman sudah menjawab gambar seorang orang yang sedang membawa sekop. Kemudian juga tadi teman kita sudah menjawab gambar orang. Jadi kedua jawabannya itu benar. Jadi gambar ini merupakan gambar seorang petani. Nah, yang kedua coba Zeli. Ini gambar apa Zeli? Gambar seorang petani lagi mencangkul, Pak. Barakallahu fiik Zeli, hebat Zeli. Jadi ini gambar seorang petani sedang mencangkul. Kemudian sekarang Ustaz coba Agustina. Ini gambar apa ya Agustina? Gambar ibu yang sedang panen sawi, Pak. Barakallahu fiik. Agustina benar ya. Ini gambar seorang petani ibu-ibu sedang memetik sayur sawi atau memanen sayur sawi. Sekarang coba Elpian. Elpian dari tadi ini diam aja nih Elpian. Ini ada cangkul, ada sabit, kemudian ada traktor. Kira-kira alat ini siapa yang sering menggunakan Elpian? Petani, Pak. Wah, hebat sekali Elpian, diam-diam ternyata memperhatikan ya. Barakallahu fiik. Jadi ini benar, cangkul, sabit, traktor ini merupakan alat-alat yang sering digunakan oleh para petani bekerja di sawah. Nah, sekarang Ustaz ingin tanya lagi kembali kepada Ginarti. Kira-kira ini dari gambar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini merupakan proses apa, Ginarti? Iya Pak, ini proses dari menanam padi sampai menghasilkannya yaitu menjadi sebuah nasi Pak. Barakallahu fiik, terima kasih Ginarti, hebat sekali Ginarti ya. Jadi gambar 1, gambar 2 sampai 6 ini merupakan proses penanaman padi sampai jadi beras ya. Jadi ketika seorang petani ingin menanam padi, terlebih dahulu mereka harus menggemburkan tanahnya terlebih dahulu, kemudian setelah tanahnya digembur baru dilanjutkan menanam bibitnya, kemudian yang ketiga petani memanen padinya, kemudian setelah padi dipanen petani membawanya ke penggilingan untuk mengeluarkan beras dari gabah, kemudian yang kelima hasilnya berupa beras yang sudah digiling tersebut. Nah, beras tersebut dibeli oleh orang tua kita lalu dimasak dan menjadilah ia nasi untuk kita konsumsi. Ternyata anak-anak Ustaz, selain pekerjaan guru yang sangat mulia, petani juga pekerjaannya sangat mulia. Tadi kan anak Ustaz semuanya sudah mengamati gambar-gambar tentang pertanian. Sekarang coba anak-anak Ustaz berdiskusi dengan kelompoknya untuk membuat kata tanya yang digunakan. Dari kata tanya tersebut kalian juga buat kalimat tanyanya ya. Sekarang coba perwakilan dari kelompok 1 sebutkan kata tanyanya kemudian kalimat pertanyaannya. Apa saja jenis tanaman yang ditanam oleh petani? Baik, barakallahu fiik ya. Terima kasih kelompok 1 ya yang diwakili oleh Nurul. Nah, sekarang saya minta lagi salah satu contoh pertanyaan dari kelompok 3. Silakan dibacakan hasil diskusinya kelompok 3. Ya, Pak. Kata tanyanya bagaimana? Kalimat tanyanya itu bagaimana cara Pak Tani menanam padi di sawah? Barakallahu fiikum jami'an untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang sudah menampilkan hasil presentasinya. Baiklah anak-anak Ustaz semuanya, sekarang silakan anak-anak semuanya mengerjakan latihan mandiri. Jadi latihan ini dikerjakan sendiri-sendiri, tidak berkelompok lagi. Nah, di sini Ustaz akan memberikan 4 soal, silakan dikerjakan masing-masing ya.
Kita kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan latihan soal-soal berikut. Waktunya sudah selesai. Baik anak-anak semuanya, sekarang silakan kumpulkan LKPD-nya sekaligus dengan latihan mandirinya. Baiklah anak-anak Ustadz semuanya, demikianlah proses pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sekarang Ustadz minta kepada Nurul Filiana untuk menyimpulkan proses pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana kita mengetahui bagian-bagian tanaman beserta fungsinya serta manfaat tanaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Barakallahu fiik ya Nurul. Hari ini kita sudah mempelajari tentang bagian-bagian apa saja yang terdapat pada tumbuhan. Kemudian kita juga sudah mempelajari fungsi-fungsinya. Seterusnya tadi kita juga sudah mempelajari mengenai kata tanya yang kita gunakan untuk membuat kalimat pertanyaan. Yang kita gunakan adalah, ingat saja polanya, 5W plus 1H. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Baiklah anak-anak Ustadz semuanya, apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Sudah jelas, Pak. Jelas. Alhamdulillah. Nah, bagaimana perasaan anak-anak Ustadz belajar pada hari ini? Benar. Senang, Pak. Banyak. Oke anak-anak semuanya, untuk pembelajaran hari ini sudah cukup. Apakah masih ada yang kurang paham? Paham, Ustaz? Alhamdulillah. Paham, Pak. Sudah paham semuanya ya, baik. Untuk selanjutnya, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya yaitu pembelajaran yang keempat mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan. Baiklah anak-anak semuanya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.